Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang budiman, apa kabarnya? Semoga saja dalam kondisi sehat dan sukses selalu. Mohon izin, pada saat ini channel Eko Agus Suwanto akan sharing terkait dengan pembahasan soal untuk persiapan pretest PPG tahun 2020, khususnya untuk kompetensi pedagogik bagian keempat. Ya, yang kita bahas adalah mulai nomor 76 sampai nomor 100. Adapun untuk yang bagian 1 sampai 3 sudah kita bahas pada video sebelumnya, dan untuk link akan saya tampilkan pada deskripsi di bawah ini. Bapak yang saya hormati, kurang lebih nanti tampilan pada desktop ketika pelaksanaan pretest adalah seperti ini. Sebelum lanjut pada pembahasan video, jangan lupa untuk yang belum subscribe, di subscribe channel Eko Agus Suwanto dan dinyalakan tombol lonceng agar selalu dapat notifikasi ketika kami melakukan update video-video terbaru pada channel Eko Agus Suwanto. Soal nomor 76. Program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Pembelajaran remedial harus mengakomodasi perbedaan individual peserta didik. Pernyataan di atas termasuk salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial, yaitu A. Fleksibilitas, B. Interaktif, C. Adaptif, D. Kesinambungan. Jawabannya benar adalah yang adaptif atau yang jawaban C. Selanjutnya soal nomor 77. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas jumlah 15 sehingga mengikuti program remedial. Sedangkan yang dinyatakan tuntas jumlah 15 orang mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut, B. Digabung dengan siswa yang belum tuntas ikut remedial, C. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya, D. Memberi tugas mengerjakan lembar kerja siswa. Jawaban yang benar adalah yang A, yaitu mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. Soal nomor 78. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang lebih tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Jawaban yang benar adalah yang D, yaitu diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Soal nomor 79. Dasar rancangan program remedi bagi peserta didik yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar. A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. D. Strategi yang dipilihnya berbentuk tes ulang. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. Soal nomor 80. Salah satu prinsip perancang program remedial bagi peserta didik tampak dalam kegiatan guru. A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil tentang analisis evaluasi belajar siswa. C. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. D. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil tentang analisis evaluasi belajar siswa.
Soal nomor 81. Agar dapat menyusun hipotesis tindakan dengan tepat, Anda dapat melakukan kegiatan-kegiatan. Salah satu kegiatan itu adalah pengkajian teoritik di bidang pembelajaran atau pendidikan. Pernyataan tersebut merupakan kegiatan PTK pada langkah A. Merumuskan masalah, B. Mengidentifikasi masalah, C. Merancang PTK dengan mengajukan hipotesis tindakan, D. Menyusun proposal penelitian. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu merancang PTK dengan mengajukan hipotesis tindakan. Soal nomor 82. Mengetahui proses tindakan, pengaruh tindakan atau yang disengaja dan tidak sengaja, C. Keadaan dan kendala tindakan, D. Bagaimana keadaan dan kendala tersebut menghambat atau mempermudah tindakan dan pengaruhnya, merupakan kegiatan PTK pada langkah A. Refleksi, B. Observasi, C. Perencanaan, D. Pelaksanaan. Jawaban yang tepat adalah observasi, yaitu yang B. Soal nomor 83. Model rancangan penelitian tindakan kelas atau PTK terletak pada alur pelaksanaan tindakan yang dilakukan. Hal ini sekaligus menjadi penanda atau ciri khusus yang membedakan PTK dengan jenis penelitian lain. Adapun alur penelitian tindakan yang dimaksud adalah A. Observasi, refleksi, perencanaan, pelaksanaan tindakan, B. Refleksi, perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, C. Perencanaan, observasi, pelaksanaan tindakan, refleksi, D. Perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi. Jawaban yang benar adalah yang D, yaitu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Soal nomor 84. Rumusan masalah dalam PTK berikut yang mana yang paling tepat disebut sebagai rumusan masalah PTK? A. Apa pengaruh permainan peran dapat meningkatkan kreativitas siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Boyolali? B. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan melalui metode tanya jawab dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 11 IPA 2? C. Mengapa siswa SMA Negeri 2 Boyolali selalu menjadi juara dalam berbagai perlombaan nasional? D. Bagaimana cara menggunakan alat peraga yang berasal dari lingkungan sekitar sekolah? Jawaban yang benar adalah B. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan melalui metode tanya jawab dalam pelajaran bahasa Indonesia di kelas 11 IPA 2. Soal nomor 85. Dalam penelitian tindakan kelas, masalah yang diteliti berasal dari A. Kerisauan guru akan kinerjanya di kelas yang diajar, B. Kerisauan pendidik akan mutu pendidikan, C. Keinginan untuk membantu guru, D. Kepedulian peneliti akan kinerja guru. Jawaban yang benar adalah yang A, yaitu kerisauan guru akan kinerjanya di kelas yang diajar. Soal nomor 86. Di bawah ini adalah prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas atau PTK menurut Suharsimi Arikunto, kecuali A. Kesadaran diri untuk membagi kinerja, B. Kegiatan yang direkayasa, C. Perencanaan, D. Upaya empiris dan sistematis. Jadi jawaban yang tidak tepat atau kecuali adalah yang B. Kegiatan yang direkayasa. Soal nomor 87. Pola perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi secara bertahap dan terus-menerus merupakan karakteristik PTK dalam hal A. Pengumpulan data, B. Menganalisis masalah, C. Mencapai tujuan, D. Menentukan ruang lingkup. Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu menganalisis masalah. Soal nomor 88. Peran guru dalam PTK adalah sebagai A. Guru, B. Peneliti, C. Guru dan peneliti, D. Objek penelitian.
Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu guru dan peneliti. Soal nomor 89. Berikut ini kegiatan PTK pada tahap pertengahan tindakan, kecuali A. Pelaksanaan tindakan, B. Observasi dan interpretasi, C. Diskusi balikan, D. Analisis data. Jadi yang bukan atau kecuali tahap pertengahan tindakan adalah yang D, yaitu analisis data. Soal nomor 90. Tujuan penelitian tindakan kelas adalah A. Perbaikan KBM, B. Menyusun teori baru, C. Memperbaiki teori, D. Menyusun generalisasi. Jawaban yang benar adalah yang A, yaitu perbaikan kegiatan belajar mengajar. Soal nomor 91. Merenungkan kembali tindakan perbaikan dan dampaknya serta mencari jalan keluar untuk tindak lanjut PTK merupakan A. Analisis, B. Refleksi, C. Observasi, D. Diskusi. Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu refleksi. Soal nomor 92. Latar belakang, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian harus menjadi bagian dari PTK, khususnya pada bagian A. Kesimpulan, B. Prosedur penelitian, C. Pendahuluan, D. Metodologi penelitian. Jawaban yang benar adalah yang C. Soal nomor 93. Persiapan awal dalam PTK adalah A. Menyiapkan cara wawancara, B. Membuat analisis kelayakan hipotesis, C. Membuat rencana atau perbaikan pembelajaran dan skenarionya, D. Menyiapkan fasilitas dan sarana. Jawaban yang benar adalah yang C. Soal nomor 94. Proposal penelitian dalam PTK adalah A. Usulan untuk mendapatkan dana penelitian, B. Uraian tentang komponen-komponen yang harus dilakukan guru, C. Uraian proyek penelitian pendidikan, D. Perencanaan sistematik untuk pelaksanaan PTK. Jawaban yang benar adalah D, yaitu perencanaan sistematik untuk melaksanakan PTK. Soal nomor 95. Berikut ini langkah-langkah dalam tahap perencanaan tindakan dalam PTK kecuali A. Formulasi solusi dalam bentuk hipotesis tindakan, B. Analisis kelaikan hipotesis tindakan, C. Persiapan tindakan, D. Observasi dan interpretasi. Jawaban yang benar adalah yang D. Nomor 96. Kegiatan yang harus dilakukan setelah pembelajaran adalah melakukan refleksi. Refleksi ini tidak hanya dilaksanakan pendidik saja, tetapi juga oleh peserta didik. Tujuan dilakukan refleksi pembelajaran bagi peserta didik adalah A. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan pendidik dalam pembelajaran, B. Untuk mencapai kepuasan diri peserta didik memperoleh wadah yang tepat dalam menjalin komunikasi positif dengan pendidik, C. Untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya, D. Untuk mencapai kepuasan diri pendidik memperoleh wadah yang tepat dalam menjalin komunikasi positif dengan peserta didik. Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu untuk mencapai kepuasan diri peserta didik memperoleh wadah yang tepat dalam menjalin komunikasi positif dengan pendidik. Soal nomor 97. Kegiatan yang harus dilakukan setelah pembelajaran adalah melakukan refleksi. Tujuan dilakukan refleksi pembelajaran bagi pendidik antara lain adalah A. Untuk menganalisis tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar peserta didik, B. Untuk melakukan evaluasi diri terhadap hasil belajar yang telah dilakukan, C. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan pembelajaran, D. Untuk mengembangkan model pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diambil. Jawaban yang benar adalah yang A, yaitu untuk menganalisis tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar peserta didik. Soal nomor 98.
Kegiatan refleksi merupakan kegiatan terakhir dari pelaksanaan pembelajaran. Pada kegiatan inilah guru akan dapat mengetahui berhasil tidaknya rencana pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan refleksi dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip, diantaranya adalah A. Hasil penilaian pendidik dijadikan masukan oleh pendidik untuk perbaikan pembelajaran. B. Ada kesadaran pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. C. Penilaian dilaksanakan di akhir pembelajaran. D. Penilaian dilaksanakan sejak awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Jawaban yang benar adalah yang D, yaitu penilaian dilaksanakan sejak awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Soal nomor 99. Refleksi terhadap pembelajaran mutlak harus dilakukan oleh pendidik untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan meningkatkan kinerjanya sendiri dengan memperhatikan beberapa prinsip, diantaranya adalah A. Penilaian dilaksanakan di akhir pembelajaran. B. Ada kesadaran pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. C. Penilaian oleh peserta didik dilakukan dengan sangat kritis. D. Hasil penilaian pendidik dijadikan masukan oleh pendidik untuk perbaikan pembelajaran. Jawaban yang benar adalah C. Penilaian oleh peserta didik dilakukan dengan sangat kritis. Soal nomor 100. Untuk mengetahui keberhasilan belajar peserta didik, baik selama maupun setelah peserta didik mengikuti pembelajaran tertentu, dapat dilihat melalui pengamatan keaktifan peserta didik dalam bekerja sama atau wawancara tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat memberikan penjelasan tentang hasil wawancara atau pengamatan diantaranya adalah A. Mengapa peserta didik tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran? B. Bagaimanakah proses pembelajaran yang dilakukan agar efektif? C. Apakah kompetensi awal peserta didik untuk mengikuti pembelajaran memadai? D. Mengapa peserta didik kita memberikan respon negatif atas pelaksanaan pembelajaran yang kita lakukan? Jawabannya benar adalah yang D. Baik, Bapak Ibu guru yang saya hormati, demikian tadi pembahasan persiapan latihan soal pretest PPG tahun 2022 untuk pedagogi pada bagian 4. Semoga saja bermanfaat, berkenan. Jangan lupa untuk di subscribe channel Kaki Siswanto dan di share kepada yang lain. Semoga saja bermanfaat dan berkenan. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.